Berdoa. Kami mensyukuri kepadamu Allah kami, kepadamu Tuhan kami, yang telah bangkit dari antara orang mati. Maka kami akan sama, memiliki tubuh yang baru, bangkit dari antara orang mati. Ini kami tahu, dan ini menjadi bagian kami, karena ada dulu misioneri datang ke Sumatera Utara ini menceritakan keselamatan itu. Dan sekarang inilah buahnya, bahwa kami bisa tahu ada kebangkitan dari antara orang mati, seperti Tuhan dan Allah kami, itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dalam kesempatan ini kami masih berdoa, utuslah kami, supaya di mana kekelaman, tidak ada pengharapan hidup di bumi, bisa sampai Injil itu ke sana. Sekarang ada beberapa streaming yang bisa mencapai daerah-daerah yang jauh. Ada lagi YouTube. Injil tidak terbatas di tangan manusia, tetapi sudah diambil oleh Allah. Lewat internet, Injil itu bisa sampai seluruh dunia dari satu tempat. Karena itu Tuhan, kami berdoa, buatlah Injil itu sampai ke tengah-tengah lembah kegelapan, di mana Injil belum pernah mereka tahu bahwa ada kebangkitan, ada pengampunan dosa, ada sorga, dan ada hidup sekali lagi yang jauh lebih baik daripada hidup yang ada di dunia yang sudah berdosa ini. Itulah bersama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, pakailah di antara kami untuk memberitakan Injil itu. Alkitab kami sudah banyak yang dibagikan, karena Tuhan izinkan dan kami bagikan. Streaming kami juga bisa menyatakan Injil itu. Kami berdoa, berkatilah Tuhan, supaya sampai kepada orang-orang, umat pilihan-Mu, mendengar nama Yesus, Paskah, anak domba Allah yang telah pernah dan telah disembelih itu, menjadi tanda bahwa murka Allah tidak lagi akan menimpa dirinya. Berkatilah acara semua lewat pekabaran Injil ini. Terpujilah nama-Mu. Itulah doa kami, Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, mari kita kembali Yohanes 21 tadi, sambungannya ke bawah, karena ceritanya belum selesai. Karena di dalam cerita ini yang mau dicapai adalah yang berikutnya. Ceritanya di atas, tapi golnya di bawah. Makanya sering kita katakan, menyampaikan firman Tuhan itu seperti main bola, ya. Bukan bolanya diputar-putar, tapi bolanya masuk gawang, golnya. Jadi ini golnya dalam cerita pasal 21 ini. Ini golnya, bahwa sampai iman kita berkata, aku akan bangkit dari antara orang mati. Bukan cerita itu kita tahu. Cerita itu kita tahu itu pemain sepak bola di tengah lapangan. Waktu Prit kata wasit, kalau enggak masuk gol, maka nol lah nilainya. Sama, khotbah bisa bagus, khotbah bisa kita rasa jelek, tapi golnya yang utama. Jadi dalam cerita ini, golnya ayat 15. Gembalakalah domba-dombaku. Sesudah makan, ya, sesudah selesai. Karena figurnya di sini, bintang filmnya dalam cerita ini Simon Petrus. Yang lain bintang filmnya Thomas, ya. Yang lain bintang filmnya Maria Magdalena, ya. Di sini bintang filmnya Simon Petrus yang mengajak mereka tadi, katanya apa? Aku mau pergi menjala ikan. Dan sekarang bintang filmnya yang satu inilah yang gol Tuhan Yesus mau dicapai.
Mari kita lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang bisa Anda tangkap ayat 15 ini? Pasti kita katakan kalimat pertama itu bagus ya. Apa kalimat pertamanya? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes," disinggungnya bapaknya, "apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Banyak yang bisa kita ceritakan, tapi yang sangat berkesan bagi kita, Yesus sudah menyatakan kasihnya kepada Simon. Itulah yang pertama. Arti kata sesudah sarapan ya. Jadi kalau tadi lapar-lapar dia bagaimana bisa berbicarakan soal kasih kalau perut pun lapar ya. Makanya sesudah Yesus mengasihi Simon, dikasih makan, nggak dapat ikan, sekarang dapat ikan. Nah sekarang majulah dia selangkah lagi. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini semua?" Kenapa dia katakan lebih dari orang ini semua? Karena sebelumnya dia berkata itu. Ingat itu ya. Matius 26 kurasa ayat 33. "Kalaupun orang ini semua gugur imannya, aku kapan pun tidak akan meninggalkan Tuhan." Dia lebih daripada yang lain. Makanya di sini diulangi Yesus. Apakah memang sekarang ternyata engkau sudah mengasihi aku lebih daripada orang ini semua gitu ya? Kan gak salah ya? Karena sudah tua saya, gak bisa lagi kuhafal. Matius 26 kurasa ayat 33. Paskah baca dulu, jangan nanti kalian khotbahkan salah. Pas atau silap? Benar? Oh benar katanya. Kami yang baca. Iya. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Iya. Jadi dia menganggap dirinya lebih hebat daripada murid-murid lain. Ya, walaupun orang ini semua meninggalkan engkau, aku ini tidak, katanya. Ya, tetapi ternyata sekarang aku mau menjalaikan, katanya ya, dia yang mempengaruhi semua orang ini meninggalkan kota Yerusalem, pergi ke kampungnya. Makanya kalimat ini bagus ya. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata apa yang Anda enak ayat 15 ini? Kata yang Anda senang apa? Ia mengasihi ya. Jadi sekarang sudah berubah kata iman menjadi kata kasih. Kata bertobat meninggalkan jala sudah berubah menjadi kasih. Nanti mari kita tanya, kenapa pakai kata kasih di sini? Kenapa tidak seperti Abraham iman? Anda bisa bayangkan iman Abraham dengan iman murid-murid ya. Abraham percaya kepada apa yang Allah katakan. Tapi murid-murid lengket di dalam kasih. Ada ikan katanya tadi ya. Ada sarapan kalian katanya. Kan semua menunjukkan kasih Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang Yesus berbicara soal kasih ya. Ada beberapa nanti kita coba baca. Jadi itu yang dipersoalkan Yesus sesudah dia makan. "Apakah engkau mengasihi aku?" Sesudah itu dia katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Yesus menyuruh orang
yang sudah mengasihi Yesus itu bisa menjadi gembala. Begitukah? Kalau dari Alkitab ini ya. Jadi yang bisa khotbah dari mimbar ini bukan karena sekolah teologi ya. Tapi karena apa? Karena aku mengasihi Yesus. Maka perintah ini sesudah dia bangkit dari antara orang mati itu kepadaku. Kalau aku mengasihi Yesus, aku punya hak untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Jadi bukan di sini aku gembala. Begitu aku bertobat, aku sudah lama jadi gembala di tengah-tengah orang gelandangan. Udah lama aku menjadi gembala bagi orang-orang yang sakit bronkitis di daerah itu. Karena ke situ aku mengabarkan Injil. Sudah lama aku gembala di daerah, mungkin Anda tidak ingat lagi itu ya, penjara Sukamulia. Mungkin Anda ingat lagi itu bangunan besar itu penjara semua itu. Sekarang itu di situ konsulat China, ya. Di seberangnya Hotel Danau Toba, di depannya jalan masjid. Di situ saya lama untuk menjadi gembala di tengah-tengah di tengah-tengah rumah tahanan itu. Karena aku mengasihi Yesus, aku yang berhak menggembalakan karena Yesus yang menceritakannya. Ya, baik. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Disambungnya. Tadi 3 kali dikatakannya Yesus menampakkan diri ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Waduh, bagaimanalah Anda merasakannya ya? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Enggak banyak kalimat. Kalimatnya cuma apa? Apakah engkau mengasihi aku? Itu aja yang mau dipercakapkan. Sesudah kedua apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Enggak perlu banyak diingat ya. Bagaimana caranya Yesus guru yang baik ini mengajar Simon Petrus sesudah terjadi danau, dapat ikan banyak, makan, sarapan. Kok cara khotbahnya diulang-ulanginya kan begitu ini, diulanginya lagi sekali lagi. Jawabnya juga harus sama ya. Ya karena pertanyaannya sama, jawabnya juga harus sama. Ya sebenarnya ada sedikit-sedikit bedanya ya, tapi kita nggak bicarakan kali. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Wah ini yang susah ya. Iya, jadi bisa kita pertama sudah dengar, aku mengasihi Yesus atau tidak ya gitu. Secara sembarangan kita katakan ya Tuhan aku mengasihi. Tanya lagi yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Sudah mulai agak reda ya. Iyalah, cuma itu jawab yang benar. Iya Tuhan engkau tahu. Dilanjutkan Yesus sampai ketiga kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Kita tahu apa artinya 3 kali ya. Sudah lengkap ya, sudah cukup. Kalau itu pun dia nggak mengerti 3 kali ya sudahlah, kan gitu maksudnya ini. Iya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Inilah berubah. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Pintar guru ini. Membuat hati Simon Petrus sedih. Iya, membuat dia nostalgianya jauh ke belakang. Karena 3 kali dia menyangkal Yesus. Makanya 3 kali soal pertama salah, soal kedua salah, soal ketiga salah. Maka harus dibenarkan ketiga soal ini. Jawabnya iya Tuhan, supaya selesai persoalannya. Restoration katanya dalam bahasa yang lain. Dipulihkan kembali antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Karena itulah tujuannya tadi. Yesus memberi mereka sarapan. Supaya kembali hubungan itu. Tapi belum bisa kembali kalau Simon Petrus belum sampai merasa sedih. Tahu guru apa yang sudah kulakukan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Bukan dikatakannya, hei Simon, orang berdosa kau, bertobat kau. Enggak. Yesus tidak pakai lagi istilah kata bertobat dan percaya. Dia hanya pakai kata mengasihi antara murid-murid dan Yesus yang sudah selesai. Karena kasih Yesus semua sudah mereka berikan sama murid-murid. Dia sudah mati, sudah bangkit, sekarang layani lagi. Semua kasih Yesus sudah diberikannya kepada murid-muridnya. Sekarang dia hanya tanya, apakah murid-murid menerima kasih itu? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Baik ya. Jadi kalau kita lah Simon hari ini, kalau dia tanya kita, bukan dia tanya kita, percayakah engkau atau tidak? Apakah engkau mengasihi aku? Karena kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak mengasihi teman kita yang berjalan bersama kita, bagaimana? Ya susah ya. Kalau aku tidak mengasihi istriku, berjalan kami sama-sama, bagaimana? Malam pun nanti takut aku dicekiknya juga karena aku tidak mengasihinya. Tapi kalau aku mengasihinya, maka aku yakin juga dia mengasihi aku. Timbal balik. Kita lanjutkan, nanti saya berikan kesimpulannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sesudah cerita mengasihi 3 kali, Yesus seperti bernubuat tentang hidup Petrus selanjutnya. Sekarang engkau, waktu kau muda kemana saja engkau pergi, gitu. Yang ngerti maksudnya itu kan? Waktu dia mengikut Yesus, itu masih muda, kemana saja dia mau pergi terserah sama dia. Tetapi sesudah cerita ini, dia tidak lagi. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada yang dia tidak sukai, dan diikat oleh Tuhan Yesus, dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu arti ayat ini. Ayat 19. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Itu terakhir ya. Kembali lagi seperti Lukas pasal 5, ikutlah aku. Kenapa menurut Anda mengasihi kata kunci di dalam bagian ini? Bukan teologi ya? Bukan iman, bukan pengakuan, bukan pengorbanan. Saya mencoba mengambil dari Yohanes pasal 14. Mana tahu nanti di situ kita bisa mengerti arti mengasihi. Yohanes 14. Jadi syarat menjadi gembala, syarat menjadi penatua, syarat menjadi pengkhotbah. Karena Yesus sebentar lagi kan naik ke surga ya, jadi yang menggantikan semua adalah gembala-gembalanya. Yohanes pasal 14 saya ambil satu ayat 21. Kenapa kata mengasihi penting antara Petrus dengan Tuhan Yesus? Sesudah itu barulah dia bisa menjadi gembala, barulah bisa dia melayani. Barulah Tuhan Yesus katakan, waktu muda engkau pergi sendiri katanya, tetapi sekarang engkau akan menyerahkan supaya orang lain mengikat engkau. Barulah Tuhan Yesus katakan, bagaimana nanti Simon Petrus mati untuk memuliakan Allah. Dan sesudah itu dia katakan, mari ikutlah aku. Saya melihat Yohanes 14 ayat 21. Kenapa kata mengasihi itu sangat penting di dalam Alkitab kita. Barang siapa memegang perintahku, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Jadi kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus, berarti Petrus ini memegang dan melakukan firman Tuhan rupanya. Itu artinya teorinya mengasihi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka ditanyanya Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Cukup. Apakah engkau memegang apa yang kukatakan? Dan apakah engkau melakukan apa yang kukatakan? Baru disambungnya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Maka Petrus tidak pernah kekurangan kasih Bapa dari surga, karena Bapa di surga pun mengasihi dia. Berikutnya, dan aku pun akan mengasihi dia. Sekarang sudah double yang mengasihi Simon Petrus. Simon Petrus hanya mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang kalau Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa di surga pun mengasihi dia. Tuhan Yesus pun mengasihi dia. Jadi bisalah dia menjadi gembala karena banyak kasih di dalam dirinya yang bisa diberikannya kepada domba-domba yang perlu dikasihi. Jadi kasih ini bukan kita punya. Disambungnya ada 3 poin. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Selanjutnya apa? Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tidak kekurangan dia bahan khotbah dari firman Tuhan, karena Allah terus menyatakan dirinya kepada Simon Petrus, dan Simon Petrus bisa berkhotbah sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapa, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Anda langsung ingat penggenapan ayat 21 ini, hari raya Pentakosta, Anda ingat itu langsung. Begitu Roh Kudus turun, orang lain katakan orang ini mabuk anggur, karena dia tidak kekurangan firman Tuhan. Kami ini bukan mabuk anggur. Langsung diuraikannya semua bahwa ini telah digenapkan semua kitab Nabi-Nabi Joel, ya. Dan dikhotbahkannya seterusnya, karena Allah menyatakan dirinya kepadanya. Jadi kenapakah kasih itu penting di tengah-tengah orang Kristen? Alasannya mari kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi tandanya aku mengasihi Allah, mengasihi Yesus, aku memegang perkataannya dan melakukannya. Sesudah itu bagian apa? Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi nggak rugi kita. Bapa pun mengasihi kita, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan yang ketiga, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bisa dikenalnya siapa Yesus itu. Inilah rahasianya. Makanya Tuhan Yesus tidak lagi mengajarkan yang lain, hanya mengajarkan satu kata, mengasihi. Tentu Anda ingat ya, perintah yang manakah yang paling utama? Kan gitu semua ahli-ahli Taurat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan macam-macamnya. Nah, tetapi di dalam bagian ini, kenapa menjadi gembala, menjadi orang Kristen, melayani Allah, kenapa kasih perlu? Karena kalau waktu aku mengasihi dia, aku berpegang kepada firman-Nya dan aku melakukannya. Waktu aku mengasihi dia, Bapa di surga mengasihi aku. Waktu aku mengasihi Yesus, Yesus pun mengasihi aku. Dan waktu aku mengasihi Yesus, dia menyatakan dirinya, dia berikan firman-Nya kepada aku untuk bisa kukatakan dari hari ke hari. Jadi kalau secara bodoh-bodoh bisa kukatakan, bagaimana supaya bisa kudapat kasih Allah? Jawabnya tidak payah ya, kasihi saja Allah, pasti nanti akan diberikannya. Bagaimana membuat, kalau aku pesta banyak nanti tamuku datang, bagaimana coba? Ya asal datang orang berpesta, ya datanglah, kunjungilah. Kalau Anda mengunjungi pesta orang bagaimana? Ya pesta kamu pun dikunjunginya.
Nggak akan mungkin, aku mau supaya ramai kali temuku, tapi nggak pernah kita mengunjungi pesta orang. Itu secara manusiawi nggak masuk akal. Apakah yang bisa kita ambil dalam bagian ini? Kalau kurasakan kasih Allah kurang bagiku, maka Tuhan menjawab pasti satu kata, karena kita nggak baik hubungan kita, katanya. Nggak pernah kau tunjukkan kasihmu kepadaku, bagaimana juga aku menunjukkan kasihku kepadamu. Di sini Yesus sudah menunjukkan kasihnya kepada Simon Petrus, ya. Mulai dari lauk pauk, ikan, makan semuanya. Dan sekarang adalah bagian Yesus menunjukkan kasihnya kepada Simon Petrus. Kalau orang karo katakan, adisidahi kerja tahun kalak, maka kerja tahun tapi dahina. Kalau kita mengunjungi orang, barulah kita pun dikunjungi orang. Dan saya rasa ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Bagaimana aku mengasihi Yesus? Mungkin kita akan berkata, sulit Pak. Aku belum pernah mencoba satu kali pun mengasihi Allah. Tapi aku pun sulit juga kurasa bagaimana mengasihi Allah. Tetapi mengasihi Allah itu pasti seperti anak-anak. Apa yang bisa dibuatnya, itulah dibuatnya, cukup. Ya, dengan demikian kasih Bapa, kasih anak, Allah menyatakan dirinya semakin hari, semakin hari, semakin hari. Ya, tadi malam ada sedikit pemikiranku. Tadi malam juga aku khotbah. Ini juga 2 kali aku khotbah. Nanti lagi khotbah lagi. 4 kali khotbah satu hari. 4 kali khotbah satu hari. Dari mana ini semua? Cuma satu kuncinya. Ilmu teologi tak akan laku. Kalau Allah menyatakan dirinya, barulah bisa. Jadi cuma itu jawabku. Tuhan, aku kan mengasihi Tuhan saja. Apa yang bisa itu sajalah aku buat. Barulah dalam pikiranku, oh ini khotbahkan, ini khotbahkan, ini khotbahkan. Ya bisa tidur. Anda bisa bayangkan tadi malam khotbahnya. Ini 2 kali, jam 4 nanti khotbah lagi. Tetapi gembala yang baik tadi sudah mengasihi taunya, kalau engkau mengasihi aku, Bapakku mengasihi engkau, dan aku pun mengasihi kamu, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Bolehkah kita mengakhiri Paskah kita ini dengan mendengarkan apa? Apakah engkau mengasihi aku? Apa artinya mengasihi Allah? Tidak payah. Yohanes 14 ayat 21, yaitu memegang firman Tuhan dan melakukannya. Sesudah itu Bapa mengasihi kita, Anak mengasihi kita, dan Yesus menyatakan dirinya supaya pengenalan kita akan Dia semakin hari semakin bertambah. Mari kita berdoa. Kami mendengar kata kasih lagi, belum juga kami mengerti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan 3 kali dengan perkataan yang sama kepada Simon Petrus. Sesudah itu sedihlah hati Petrus. Barulah Petrus menangkap. Kami juga bisa belum menangkap. Apa artinya mengasihi Allah? Yang kami tahu Allah mengasihi kami. Tetapi dalam Paskah ini Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka perkataan inilah yang akan memenuhi hati kami, supaya kami akan menjawabnya. Dengan demikian Bapa di surga akan mengasihi kami, Tuhan Yesus juga akan mengasihi kami, dan Yesus sendiri akan menyatakan dirinya, sehingga ada kebenaran yang bisa bertumbuh di dalam hati kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan di dalam Tuhan kita Yesus yang telah mengasihi kita, sehingga kita pun akan mengasihi Dia. Demikian juga dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukannya mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin. Kita nyanyi kepada Allah beri puji.